Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pengelompokan data berdasarkan kategori ukurannya. Langsung saja kita masuk ke materinya. Check it out. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai pengelompokan data berdasarkan tipe skala pengukurannya. Sebelum kita masuk ke pengelompokan data, kita harus tahu dulu apa itu data. Pada dasarnya, data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu yang dilakukan oleh peneliti. Data yang diperoleh namun belum diolah lebih lanjut dapat menjadi sebuah fakta atau anggapan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Data yang telah diperoleh tersebut diolah dan dianalisis sesuai tujuan tertentu. Pengelompokan data berdasarkan tipe skala pengukurannya. Di sini ada 4 kategori. Yang pertama data nominal, data ordinal yang kedua, dan yang ketiga ada data interval, dan yang keempat ada data rasio. Data nominal. Data nominal dikenal atau disebut juga dengan data kategori, yaitu berdasarkan kategori melalui pengelompokan objek berdasarkan kategori tertentu. Perbedaan kategori objek hanya perbedaan kualitatif. Walaupun hanya data nominal dinyatakan dalam bentuk angka, namun angka tersebut tidak memiliki urutan atau makna matematik dan tidak bisa dibandingkan. Adapun ciri-ciri dari data nominal yaitu yang pertama, kategori data bersifat mutual eksklusif. Setiap objek hanya memiliki satu kategori saja. Ciri yang kedua yaitu kategori data tidak memiliki aturan yang logis atau bisa sembarangan. Jadi memang tidak ada makna tertentu dari kategori itu. Contoh data nominal seperti jenis kelamin yang terdiri dari 2 kategori adalah laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki dengan angka 1 dan untuk perempuan dengan angka 2. Hanya menggunakan simbol yang digunakan untuk membedakan 2 kategori jenis kelamin. Angka tersebut tidak memiliki makna kuantitatif ataupun angka yang bisa dihitung secara sistematik, yang mana artinya angka pada data di atas tidak berarti besar dari angka 1. Yang mana artinya angka 2 pada data di atas tidak berarti besar dari angka 1, karena laki-laki tidak memiliki makna lebih besar daripada perempuan. Yang kedua ada data ordinal. Data ordinal adalah data yang berasal dari suatu objek atau kategori yang telah disusun secara berjenjang menurut besarnya. Setiap data ordinal memiliki tingkatan yang dapat diurutkan dari yang terendah hingga tertinggi ataupun sebaliknya. Namun jarak atau rentang antara jenjang tidak harus sama. Contoh data ordinal, yang pertama ada peringkat ranking. Siswa dalam satu kelas menunjukkan urutan prestasi belajar tertinggi sampai terendah siswa pada peringkat 1 memiliki prestasi lebih tinggi daripada siswa peringkat 2. Itu ialah contoh ordinal. Yang ketiga ada data interval. Data interval adalah hasil pengukuran yang dapat diurutkan atas dasar kriteria tertentu serta menunjukkan semua sifat yang dimiliki oleh data ordinal. Kelebihan sifat interval dari ordinal adalah memiliki sifat kesamaan jarak atau memiliki rentang yang sama antara data yang telah diurutkan. Adapun ciri-ciri interval, yang pertama yaitu data memiliki sifat saling memisah. Yang kedua, data memiliki aturan yang logis. Dan yang ketiga, data ditentukan skalanya berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Yang keempat, perbedaan karakteristik yang sama tergambar dalam perbedaan yang sama dalam jumlah yang dikenakan pada kategori. Dan yang kelima, ada angka 0 hanya menggambarkan satu titik dalam skala, tidak memiliki nilai absolut. Tidak memiliki nilai 0 absolut. Contoh dari data interval yaitu kecerdasan intelektual dalam IQ. Rentang IQ 100 sampai 110 memiliki jarak yang sama dengan 110 sampai 120. Namun demikian, tidak dapat dinyatakan orang yang memiliki IQ tingkat kecerdasan 1,5
kali dari orang memiliki IQ 100. Didasari oleh asumsi kuat, skor tes prestasi belajar, misal IPK mahasiswa dan hasil ujian siswa, dapat dikatakan sebagai data interval. Dan yang terakhir ialah data rasio. Data rasio adalah data yang menghimpun semua sifat yang dimiliki oleh data nominal dan ordinal serta data interval. Dan data rasio ini adalah data yang berbentuk angka yang sesungguhnya karena dilengkapi dengan titik nol absolut sehingga dapat diterapkan semua bentuk operasi matematik. Contohnya ialah dalam pengukuran suhu, misalnya ada 3 daerah dengan suhu daerah A sama dengan 10 derajat, B sama dengan 15 derajat, dan C sama dengan 20 derajat. Kita bisa mengatakan bahwa suhu daerah B5 derajat lebih panas dari daerah A, di mana B memiliki 15 derajat sedangkan A memiliki 10 derajat, selisihnya ada 5 derajat. Dan selisih suhu di daerah C 2 kali lebih panas dari daerah A, dan selisih suhu B dan C adalah 5 derajat. Ini menunjukkan selisih jarak interval sudah memiliki jarak yang tetap. Mungkin sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.